Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Perdana. Saya adalah praktisi talent mapping. Saat ini saya sedang mengikuti program 19 Days Advanced Exercise for Talent Mapping Practitioner yang diadakan oleh Pathfinder Consulting. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang sebuah kasus. Jadi ada seorang klien yang dia sudah mengikuti talent mapping assessment, kemudian sudah ada hasilnya, dan ada situasi di klien ini gitu ya. Nah, kita akan bahas bagaimanakah dirinya, gitu ya, kemudian kebutuhannya apa, dan saran-saran apa yang bisa kita berikan pada klien ini. Nanti kita akan lihat, gitu ya. Dia adalah seorang desainer yang bekerja biro desain. Kemudian dia 5 tahun bekerja dan merasa tidak nyaman dengan keadaan di lingkungan pekerjaannya. Nah, dia sebenarnya merasa bahwa dirinya punya kemampuan gitu ya, bisa menghasilkan ide-ide desain yang memang berkualitas, kemudian juga ada filosofinya gitu ya, kemudian juga namun di satu sisi dia ingin punya kendali penuh terhadap apa yang dia kerjakan. Nah, di dalam biro desain ini dia diharapkan sebenarnya untuk bekerja sama dengan timnya, dan dia dianggap tidak bisa bekerja sama dengan baik, meskipun sebenarnya dia diakui mempunyai bakat gitu ya, tapi di satu sisi dia juga harus bekerja sama dengan timnya. Gitu. Nah itu dia merasa menang kalah gitu ya. Jadi kalau misalkan desainnya itu banyak yang digunakan, dia akan merasa menang. Tapi jika dia harus berkompromi dengan desain itu dan digunakan tim yang lain, maka dia merasa kalah gitu ya. Nah, kemudian supervisor juga mengatakan bahwa kamu seperti seniman, bukan seperti desainer. Nah, di sini tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian dia berpikir, apakah akan lebih baik jika dia menjadi freelance designer gitu ya. Jadi kerja secara freelance gitu ya. Namun di satu sisi dia berpikir bahwa pekerjaannya ini sebenarnya kalau menurut keluarganya ini ya sebuah prestasi karena bekerja di sebuah biro yang memang ternama. Gitu ya. Kalau freelance kan kesannya ya serabutan kerjanya. Sedangkan saudara-saudara yang lain itu bekerja di perusahaan multinasional. Nah, sih saat dia menjadi freelance designer di waktu yang berbeda dari waktu bekerjanya, misalnya sepulang bekerja gitu ya. Nah, itu dia pernah menerima klien dan ternyata klien itu tidak mudah untuk ditangani gitu ya. Jadi ada saja yang perlu diperbaiki dan itu sebenarnya merubah desain itu secara mendasar dan dia tidak nyaman dengan itu. Nah, kalau dia biro desain gitu ya, dia tidak perlu untuk bertemu dengan klien langsung karena memang sudah ada bagian yang menangani. Nah, tapi rasanya juga kalau tetap ada di biro itu tidak nyaman karena dia merasa orang-orang tidak mengerti, tidak empati pada dirinya. Jadi sudah saya tidak empati juga gitu ya. Nah, gitu jadi dia merasa tidak nyaman, merasa terjepit gitu ya, tidak nyaman di tempat kerja, tapi juga keluarga juga tidak mendukung, dan dirinya juga saat jadi freelancer juga menemukan keadaannya seperti itu. Nah, bagaimana sebaiknya? Nanti kita bisa lihat di sini hasilnya. Saya share screen ya. Oke, ini. Oke, saya tutup dulu bagian sebentar. Nah, ini hasilnya. Jadi, ini adalah 34 tema bakat yang sudah diurutkan dari hasil pengisian assessment talent mapping. Jadi, diurutkan dari bakat yang paling kuat dorongannya, hingga bakat yang lemah. Oke, ini adalah bakat yang kuat, kemudian 8 sampai 14 itu bakat pendukung,
34 sampai 28 adalah bakat yang lemah, dan 27 sampai 21 ini bakat yang agak lemah. Nah, kalau melihat dari cerita tadi, ya, sebenarnya tadi ya dia seorang desainer ini, misalkan namanya Ami gitu ya. Mbak Ami ini dia punya ide yang banyak gitu ya, bakat pendukung ya. Kemudian dia juga tadi ya bisa membuat ide yang filosofis gitu ya. Jadi memang ide-idenya itu pasti ada intinya apa gitu ya, esensinya apa dari ide-ide atau desain itu gitu ya. Ini kemudian dia juga bisa membayangkan desain ini nantinya seperti apa di masa depan gitu. Jadi kalau misalkan dia membuat bangunan yang bertahap gitu ya, misalkan rumah tumbuh gitu ya, nah itu dia bisa tuh karena dia punya futuristik, bisa melihat sesuatu di masa depan, dia membayangkan masa depan. Nah, kemudian juga Mbak Ami ini dia tadi berbakat gitu ya, itu pastinya selain ide-idenya banyak, dia juga perlu kemampuan, skill, dan pengetahuan yang cukup dalam hal desain. Nah, itu didukung oleh bakatnya di learner dan input. Nah, learner ini dia senang belajar tentang sesuatu. Nah, dalam hal ini dia dalam bidang desain, berarti dia senang gitu ya belajar tentang desain gitu nih. Saat dia belajar tentang desain itu akan memperkuat skillnya. Kemudian input adalah orang yang senang mengumpulkan informasi atau barang. Nah, dalam hal ini Mbak Ami ini dia bidangnya desain gitu ya. Jika dia mengumpulkan desain-desain yang ada gitu ya, itu akan membantu dia untuk jadi lebih kuat lagi gitu ya kemampuannya dalam hal desain. Nah, Mbak Ami ini juga individualisasinya kuat. Nah, individualisasi ini memahami karakteristik dari tiap individu, potensi dari tiap individu. Nah, sebenarnya bangunan desain itu juga ada karakteristiknya ya, gitu. Jadi memang Mbak Ami bisa banget gitu untuk membuat desain yang punya karakteristik gitu ya, seperti itu. Kemudian jika terkait dengan masalah tadi, mengapa merasa seperti kerjasama dengan baik gitu ya, karena memang di sini relatornya bagaimana bisa bersahabat dekat dengan orang lain itu lemah, kemudian bagaimana perasaan untuk bisa selalu bersama-sama dalam kelompok juga lemah, kemudian juga tidak ingin adanya konflik, harmoni juga lemah, kemudian juga positivity gitu ya, melihat keadaan itu selalu positif gitu, ceria gitu ya, senang bersama-sama gitu ya, juga lemah. Nah, kemudian juga adanya perubahan gitu ya di desain, misalkan itu menyebabkan tidak nyaman karena ini adaptability, adanya perubahan itu tidak menyenangkan ya. Nah, untuk misalkan keinginan untuk menguasai gitu ya, atau kalau misalkan ada project gitu ya, kemudian punya keleluasaan untuk memegang kendali gitu ya, nah itu sebenarnya karena memang komen kuat dan self assurance gitu ya, keyakinan pada sebuah keputusan diambil itu juga kuat. Jadi kalau komen ini tegas, lugas gitu ya, jelas dalam menyampaikan sesuatu, ingin mengambil alih tanggung jawab gitu ya, kemudian self assurance ini kuat juga gitu. Nah, kalau tadi terasa moody gitu ya, kemudian terasa seperti kompetisi gitu ya. Kalau misalkan ada idenya itu diambil, dia merasa menang, jika idenya tidak diambil itu merasa kalah, itu karena memang memiliki bakat kuat competition. Jadi senang adanya kompetisi gitu ya, menang kalah ya. Kemudian juga jika kalah gitu ya, itu pasti merasa sedih gitu ya. Empati itu
dia bisa merasakan perasaan orang lain atau sebuah kejadian itu, misalkan seperti apa, dia bisa merasakannya, gitu ya. Nah, Moody gitu ya, kalau misalkan dia tidak bisa mengontrol emosinya, gitu ya, jadi perasaan yang ada dalam dirinya itu tidak bisa diregulasi dengan baik, tidak bisa dikontrol dengan baik. Nah, itulah itu akan menjadi yang bukan justru jadi kekuatan, malah kebutuhannya tidak tersalurkan gitu ya, untuk bisa mengeluarkan emosinya gitu ya dengan baik. Karena memang ini pasti akan sangat sensitif sekali ya orang yang empati kuat. Nah, sebenarnya jika dia ingin menjadi freelancer, maka tadi ya akan berat dalam menghadapi klien karena memang di sini relator, includer gitu, kemudian responsibility lemah. Responsibility ini bagaimana dia bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh orang lain. Jadi merasa sangat bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Nah, sebenarnya dia bisa menggunakan communication-nya ya, tapi karena di sini relator, juga ya bagaimana bertemu dengan orang yang baru gitu ya, mudah untuk bisa akrab gitu dengan orang yang baru, includernya juga lemah gitu ya, maka memang untuk menghadapi klien itu mungkin tidak mudah gitu ya. Di samping tadi ya komennya juga kuat gitu ya, lugas, tegas, apa sih yang mau gitu ya, itu harus jelas, nyata gitu ya. Nah, menurut saya akan ada baiknya jika Mbak Ami ini dia mungkin bisa mungkin membuat sebuah biro sendiri. Karena memang ini ya, komen itu bagus untuk disalurkan pemimpin. Ya. Dan tadi ya, self assurance itu dia mempunyai keyakinan atas apa yang akan dilakukan. Gitu ya. Kemudian juga nantinya kalau misalnya ada masalah gitu di usahanya, dia bisa membuat strategi gitu ya. Cara bagaimana untuk mencapai target, gitu ya. Kemudian juga ada competition ya, bagaimana dia bisa memenangkan gitu ya sebuah project misalkan gitu ya, mungkin perform dari bironya baik gitu ya, kemudian juga bisa menata di sini jika dia punya tim, dia punya usaha sendiri, kemudian punya tim, dia bisa menata timnya gitu ya, orang-orang yang ada dalam timnya, kemudian juga dia juga bisa ini ya memahami potensi dari tiap individu gitu ya. Jadi kalau misalnya dia punya tim, dia tahu tuh ya bagaimana bisa sama-sama untuk mencapai tujuan gitu. Nah, ya lebih baik seperti itu mungkin ya. Jadi dia tadi ya bisa mengarahkan, memimpin, menata gitu ya, dan bisa memegang kendali gitu. Dan untuk masalahnya dengan klien, sebaiknya dia punya tim gitu ya yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain gitu ya, mungkin yang tadinya yang punya relator, includer, communication, mungkin ada empati juga nggak apa baik gitu, jadi bisa berkomunikasi nantinya merasakan bagaimana klien itu dengan baik, jadi nanti nggak langsung dihadapin sama Bu Ami ini atau Mbak Ami gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tapi memang tadi ya harus berproses bagaimana bisa meyakinkan diri dan keluarga juga. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.